Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Gabita di sini ingin mempresentasikan laporan praktikum 2 mata kuliah pemrograman perangkat bergerak berbasis client server yang diampu oleh Pak Fajar Winata, Eskom MT. Tujuan dari praktikum matkul PPBCS menjelaskan konsep dan keunggulan Hive sebagai database lokal key value pada Flutter, mengonfigurasi dependensi Hive, Flutter, Equatable, Flutter TOS pada Paspec YAM, dan menerapkan arsitektur folder modular, model, controller, util, widgets pada proyek Flutter, dan mengimplementasikan operasi CRUD lengkap, create, read, update, delete menggunakan Hivebox, dan membangun komponen UI interaktif, modal bottom sheet, dialog konfirmasi adaptif, iOS atau Android, dan TOS notification, dan menggunakan Equatable untuk perbandingan objek dan enum untuk kode safety. Di sini ada alat dan bahannya, menggunakan laptop. Langkah-langkah percobaan dan hasil. Sini menggunakan setup proyek step 1, dokumentasi proses pembuatan proyek dan konfigurasi dependensi. Nama proyek yang dibuat yaitu sistem inventory. Perintah yang akan dijalankan di terminal. Di sini saya sudah menjalankan apa yang tertera di sini seperti Flutter create Hive CRUD app, CD Hive CRUD app, Flutter pubget, dan Flutter Doctor. Sini ada screenshot Paspec yang setelah di dependensi ditambahkan. Lanjut ke arsitektur folder dan organisasi kode. Di sini terlampir folder lib saya yang akan membuat sistem aplikasi dari inventory tadi. Mengapa pemisah folder control dan models? Pemisah ini bertujuan untuk menerapkan prinsip separation of concern atau SOC. Folder model digunakan khusus untuk mendefinisikan struktur data atau objek, sedangkan controller menangani logika bisnis dan manipulasi data seperti operasi CRUD pada Hive. Ini membuat kode lebih rapi, mudah diuji dan dikelola. Selanjutnya yaitu implementasi Mendar atau inisialisasi Hive. Saya sudah ada screenshot dari Mendar seperti ini contohnya. Contohnya seperti ini. Mendar ini terdapat di folder lib. Selanjutnya mengapa widget Flutter bidding as initialized dipanggil sebelum have init Flutter? Karena di sini Hive init Flutter digunakan untuk memastikan bahwa framework Flutter sudah siap sebelum melakukan operasi asinkron. Dan apa perbedaan Hive init Flutter dengan Hive init? Yaitu karena Hive init digunakan untuk aplikasi Dart murni, sedangkan Hive init Flutter digunakan khusus untuk Flutter karena otomatis menangani lokasi penyimpanan atau patch. Mengapa await Hive openbook harus dipanggil sebelum run app? Apa risikonya jika tidak? Di sini agar siap digunakan saat UI pertama kali dibangun. Jika tidak, aplikasi mungkin bisa error saat mencoba mengakses data yang belum terbuka.
Selanjutnya ada implementasi model atau item Dart. Contohnya seperti ini. Class item instance executable. Selanjutnya ada kebagian kode. Di sini ada item extend executable, factory item from map, map string, string to map, get prop atau title quantity. Sini fungsinya itu memungkinkan objek dibandingkan berdasarkan isinya, bukan memorinya. Dan sedangkan factory item from map mengubah data map dari have menjadi objek agar bias digunakan di Flutter. Dan map string atau string to map mengubah objek item menjadi format map agar bisa disimpan ke dalam Hive. Sedangkan get props atau title quantity menentukan atribut mana yang akan dicek oleh executable saat membandingkan data. Selanjutnya ada implementasi controller atau controller Dart dalam operasi CRUD. Sini saya sudah ada screenshotnya. Sedangkan di sini masuk ke controller, masuk ke file controller. Sini ada controller Dart. Sini ada import page Flutter atau material Dart. Dan selanjutnya ada dokumentasi setiap fungsi CRUD yang berhasil diimplementasikan. Di sini saya ada beberapa metode have yang digunakan. Ada box add yang data baru disimpan sebagai map ke dalam box. Sini berhasil. Dan box values mengambil semua data dan diurutkan secara LIFO atau reversed. Dan itu juga berhasil. Box put add mengubah data pada indeks tertentu dengan input baru. Di sini juga berhasil. Box delete yang mana menghapus data secara permanen berdasarkan. Di sini ada selanjutnya ada box clear menghapus seluruh isi data di dalam box. Dan sini mengapa fungsi after action menerapkan prinsip DRY don't repeat yourself. Di sini untuk menghindari duplikasi yang mana menggabungkan pembaruan data, fetch data function dan notifikasi showToS dalam satu fungsi agar tidak perlu ditulis berulang kali di setiap operasi dari CRUD. Efisiensinya yaitu memudahkan perubahan logika pasca eksekusi seperti mengganti pesan atau cara pembaruan UI di satu tempat saja. Selanjutnya ada implementasi komponen util string constant status TOS. Di sini saya ada screenshotnya. Lanjut ke VS Code. Di sini ada status Dart. Sini sukses di sini untuk merunning aplikasi inventory. Sini ada tadi string constant Dart. Class string constant static constring item boxnya itu untuk menyimpan barang setelah selanjutnya
Keuntungan di sini selanjutnya ada keuntungan menggunakan enum status dibanding string biasa atau sukses atau errornya. Keamanan tipe tipe safety atau enum memastikan bahwa hanya nilai yang telah didefinisikan atau sukses atau errornya yang dapat digunakan. Jika kita salah mengetik misalnya sukses, program akan langsung menunjukkan error saat penulisan kode, bukan saat aplikasi berjalan. Di sini mencegah bug atau kesalahan logika. Dengan string biasa, perbedaan kecil seperti huruf, kapital atau spasi dapat membuat logika if atau switch tidak berjalan. Di sini enum menghilangkan risiko ini karena nilainya bersifat tetap dan pasti. Dan selanjutnya ada fitur auto complete di sini ada fitur autocomplete di editor. Saat menggunakan enum di VS Code, kita akan memberikan saran otomatis sehingga mempercepat proses penulisan kode dan minimalisir kesalahan manual. Selanjutnya ada implementasi UI, Are You Sure Dart, dan main screen startnya. Dan sini saya akan mencoba menjalankan. Jika ingin menjalankan, kita akan masuk ke main dartnya. Ke main dart, langsung di run. Karena sini saya tidak menggunakan seperti HP, ya di sini saya menggunakan Edge Web saja. Sini kita lihat agak lama. Nah, sebelum masuk ke situ kita akan melanjutkan bagaimana widget Are You Sure menyesuaikan tampilan antara iOS dan Android. Di sini penggunaan widget atau adaptif. Di sini Flutter menyediakan konstruktor khusus untuk adaptif pada beberapa widget seperti switch adaptif, leader adaptif, dan circular progress indicator adaptif. Jika dialog kita menggunakan komponen-komponen ini, Flutter akan otomatis merender gaya visual yang sesuai dengan sistem operasi target. Logikanya itu untuk dialog seperti Are You Sure, pengembang biasanya menggunakan logika pengecekan platform dan dari library. Di sini Android menggunakan material design, menggunakan widget alert dialog. Tampilannya cenderung memiliki sudut yang tegas, tombol di pojok kanan bawah dengan teks kapital dan judul yang rata kiri. Sedangkan iOS Cupertino menggunakan widget Cupertino Alert Dialog. Sini tampilannya memiliki sudut yang sangat bulat atau rounded. Tombolnya berada di bawah judul dengan pemisah garis tipis dan teks biasanya berada di tengah. Centered. Selanjutnya ada hasil pembahasan dari aplikasi verifikasi fungsi CRUD. Di sini contoh seperti menambahkan item baru ke dalam inventory.
Selanjutnya ada menampilkan daftar item atau LIFO-nya. Sini ada mengubah data item seperti menghapus atau mengubah ke item baru. Sini ada hasil dari yang sudah diubah atau menghapus semua datanya. Dan ini hasil yang setelah dihapus semua data atau menghapus barang. Sini ada masuk ke pengujian persistensi data. Di sini saya sudah mencoba menambahkan 3 item ke dalam aplikasi. Data ada, tutup aplikasi sepenuhnya bisa, buka aplikasi kembali bisa, verifikasi apakah data masih ada. Nah, ini ada screenshot dari poin yang di atas tadi. Nah, di sini saya ada menemukan kendala seperti kesalahan identasi pada PubScape YAM atau error exit kode 65, yang mana sini solusinya itu merapikan spasi atau identasi agar sejajar dan menghapus duplikasi dependensi agar perintah Flutterpod get berjalan sukses. Dan ke sini ada sedikit tipu dalam nama folder, yang mana until seharusnya util melakukan rename folder. Sini saya melakukan rename folder menjadi utils dan memperbarui jalur import pada file controller dar serta main.dar. Sini ada juga yang file tidak ditemukan, memindahkan folder model dan controller ke dalam folder lib karena Flutter hanya bisa membaca kode sumber yang berada di dalam folder tersebut. Di sini ada pertanyaan analisis disebut sebagai database key value yang shameless dan apa artinya, serta contohnya dari keuntungan atau kerugian dibandingkan SQLite yang menggunakan skema tetap. Di sini ada perbandingan Hive dan SQLite. Di sini Hive itu fleksibel, bebas tanpa tambah file baru, misal tambah harga kapan saja tanpa perlu ribet mengubah struktur DB database-nya. Di sini ada sedangkan SQLite integritas, data pasti konsisten jika kolom diset angka, tidak mungkin terminum teks atau mencegah error. Sini kerugiannya yaitu resiko data berantakan, bisa terjadi saat baris datanya lengkap, baris lain kurang atau beda tipe data atau rawan bug. Di sini ada dari SQLite ada yaitu kaku jika menambah satu kolom saja harus melakukan proses migrasi yang rumit dan rawan error. Pada metode get item atau di control data dikembalikan dengan reverse to list. Tujuannya itu secara default database termasuk Hive ini menyimpan data baru di urutan paling bawah atau paling akhir. Dengan menggunakan reverse it, data yang paling baru ditambahkan akan muncul di posisi paling atas pada daftar list view. Nama polanya itu LIFO atau last in first out. Pola ini disebut LIFO yang berarti data yang terakhir masuk adalah yang pertama kali ditampilkan atau keluar. Pola ini sebaiknya digunakan pada fitur aplikasi yang mengutamakan informasi terbaru seperti aplikasi inventaris yang mana agar barang yang baru saya diinput langsung terlihat di atas tanpa perlu scrolling. Riwayat transaksi atau chatnya biasanya user itu biasanya ingin melihat aktivitas terakhir mereka di bagian paling atas. Dan ada daftar notifikasinya yang menampilkan pemberitahuan terbaru sebagai prioritas utama. Selanjutnya yaitu mengapa Hive controller menerima parameter fixed data function bertipe function. Apa keuntungan pola callback ini dibandingkan langsung memanggil set stats di dalam controller. Di sini ada pemisah tugas atau expression of concern. Hive controller adalah kelas logika atau logis, sedangkan set stats adalah fungsi milik tampilan UI atau widget.
Controller di sini hanya fokus mengolah data di database Hive, sedangkan widget fokus menampilkan data ke layar. Controller tidak seharusnya tahu atau ikut campur urusan bagaimana cara UI memperbarui dirinya sendiri. Keuntungan pola callback dibandingkan memanggil set state secara langsung ya sebenarnya mustahil dilakukan di luar kelas state. Pola ini memberikan keuntungannya yaitu reusability, dapat digunakan kembali. Peran kontrol di sini dipakai di banyak halaman berbeda. Mungkin halaman A atau yang mana ingin memperbarui UI dengan set state. Sementara halaman B mungkin menggunakan cara lain. Tapi controller tetap bisa bekerja karena ia hanya menjalankan perintah atau fungsi yang diberikan kepadanya. Menghindari error jika kita mencoba memanggil fungsi UI dalam kelas logika biasa, aplikasi mungkin error karena kelas logika tidak memiliki akses ke siklus hidup life cycle widget. Di sini selanjutnya ada otomatisasi. Setiap kali fungsi add item, edit item, atau delete item dipanggil, kontrol akan otomatis memicu fungsi refresh di UI. Di sini user tidak perlu menarik layar atau pull to refresh secara manual untuk melihat perubahan data. Cara kerjanya cara kerja dari add item yang selesai dijalankan di controller, data tersimpan di Hive. Controller memanggil fetch data function. Di sisi UI, fungsi tersebut berisi set state, item, get item, dan layar langsung berkedip dan menampilkan data terbaru. Pada widget Are You Sure terdapat pengecekan term of context platform. Jelaskan mengapa pendekatan dialog adaptif ini penting dari sisi UX dan bagaimana cara kerjanya. Pendekatan dialog adaptif menggunakan term of context platform, yang mana sangat penting untuk menciptakan aplikasi yang terasa asli, natif di tangan pengguna. Ini ada penjelasan mengenai kepentingan dari sisi UX dan cara kerjanya. Mengapa penting UX? Yaitu tujuan utamanya adalah menghilangkan hambatan kognitif pengguna, di mana kebiasaan pengguna terutama pengguna iOS terbiasa melihat dialog di tengah dengan sudut tumpul dan tombol yang dipisahkan garis Cupertino. Sedangkan pengguna Android terbiasa dengan dialog yang lebih kaku, tombol di pojok kanan bawah, dan teks kapital atau material. Dari konsisten visual, jika pengguna iPhone melihat dialog bergaya Android, mereka mungkin merasa aplikasi tersebut tidak aman atau murahan. Sebaliknya, dialog adaptif membuat aplikasi terasa terintegrasi dengan sistem operasi ponsel mereka. Kecepatan interaksinya yaitu pengguna tidak perlu berpikir dua kali untuk mencari letak tombol OK atau cancel karena posisinya sudah sesuai dengan standar yang mereka gunakan sehari-hari. Cara kerjanya yaitu di Flutter, term of context atau platform berfungsi untuk mendeteksi sistem operasi tempat aplikasi sedang berjalan secara real time. Proses logikanya yaitu di sini saat widget Are You Sure akan ditampilkan, kode memanggil term of context platform dan pencabangan if else-nya. Jika hasilnya adalah target platform iOS, maka aplikasi akan merender widget konvensional alert dialog. Jika hasilnya adalah target platform Android, aplikasi akan merender widget alert dialog. Di sini ada rendering. Flutter hanya akan menggambar salah satu dari kedua widget tersebut sesuai hasil pengecekan. Perbedaan visual yang dihasilkan yaitu Android Material dan iOS di sini. Di sini ada rata kiri, left elegant, di tengah ada constraint. Gaya tombolnya teks kapital di pojok kanan bawah, teks sedangkan iOS teks normal, tombol bertumpuk atau sejajar dengan garis pemisah. Di sini ada bentuk sudutnya, sedang Android sudut sedikit membulat, biasanya 4 sampai 24 dp. Sedangkan iOS sudut sangat bulat atau melengkung halus. Jika aplikasi ini dikembangkan untuk menyimpan objek, misalnya seperti dengan nest list, apakah keterbatasannya to map from map, dan solusi apa yang disarankanmu? Jika di sini jika menyimpan objek yang sangat kompleks seperti ada list di dalam list atau objek di dalam objek, pendekatannya yaitu menggunakan to map from map manual yang memiliki keterbatasan dan solusinya. Keterbatasannya yaitu
rentan kesalahan manusia atau error prone. Menulis kunci string secara manual, misal item, yang mana sangat beresiko typo. Jika ada satu huruf salah, data tidak akan terbaca. Dan selanjutnya ada boilerplate yang melelahkan. Semakin kompleks objeknya, misal ada nest list, kamu harus menulis kode konversi berulang-ulang untuk setiap level objek, yang mana membuat file model menjadi sangat panjang dan sulit dibaca. Tidak mendukung relasi otomatis. Di sini kamu harus secara manual memetakan setiap subobjek kembali ke kelasnya masing-masing saat proses from map, yang mana Hive tidak tahu secara otomatis bahwa sebuah map dalam list adalah objek dari kelas tertentu. Di sini ada performanya. Proses konversi manual map ke objek barangkali pada data yang besar bisa sedikit lebih lambat dibanding akses data biner langsung. Solusi yang disarankan, menyarankan pengguna Hive type adapter dengan bantuan kode generation. Di sini cara kerjanya adalah anotasinya kita cukup menandai kelas model dengan Hive type dan setiap field dengan Hive file index. Generate kodenya itu menggunakan paket build runner dan Hive generation untuk membuat file adapter GDAR secara otomatis. Registrasinya itu mendaftarkan adapter tersebut di main Dart sebelum membuka Bob Hive register adapter item adapter. Keuntungannya di sini kita otomatis tidak perlu lagi menulis fungsi to map dan from map secara manual. Tipe save-nya di sini disimpan di dalam panggilan langsung sebagai objek, dipanggil langsung sebagai objek Dart asli, bukan sebagai map. Nested object aman, adapter secara otomatis menangani objek atau list yang bersarang di dalam model selama subjek tersebut juga memiliki adapter. Performanya cukup tinggi. Di sini Hive menyimpan data dalam format biner yang sangat efisien, sehingga proses baca tulis jauh lebih cepat daripada konversi map manual. Nah, kesimpulan dari laporan praktikum ini, efisiensi Hive sebagai database NoSQL. Hive di sini terbukti sangat efektif untuk menyimpan data lokasi pada perangkat mobile karena kecepatan yang tinggi dan sifatnya yang seamless. Hal ini memudahkan pengembang untuk menyimpan data dalam bentuk objek Dart tanpa harus melakukan konfigurasi table yang rumit seperti pada database relasional atau SQLite. Penerapan arsitektur yang terstruktur, pemisah kode ke dalam folder, controllers, model screen, dan util sangat penting untuk menjaga kerapian proyek. Penggunaan pola callback antara controller dan UI, yang mana memasukkan logika bisnis dan logika tampilan tidak saling tumpang tindih. Expression of concern. Di sini pentingnya konsisten pengalaman pengguna (UX). Pengguna dialog adaptif atau platform aware menunjukkan bahwa aplikasi Flutter dan memberikan pengalaman yang natural bagi pengguna Android maupun iOS. Dengan mendeteksi platform secara otomatis, aplikasi di sini dapat menyelesaikan komponen visualnya agar selaras dengan standar sistem operasi masing-masing, baik itu Android maupun iOS. Ketelitian dalam kompilasi proyeknya, yaitu pengerjaan ini memberikan pelajaran bahwa ketelitian dalam penulisan file, perspektium atau identasi dan spasi, serta penampilan file dalam decorative leaf adalah kunci utama agar aplikasi dapat dikompilasi tanpa error. Kegagalan kecil seperti typo pada folder dapat menghentikan seluruh proses build aplikasi. Di sini ada pengolahan data dengan pola LIFO. Implementasi fitur reverse to list pada pengambilan data memberikan nilai tambah pada sisi fungsionalis, di mana pengguna dapat melihat data terbaru yang mereka masukkan di posisi paling atas, meningkatkan efisiensi navigasi dalam daftar inventaris. Sini ada tampilan aplikasi inventarisnya. Sini untuk menambahkan data, barang seperti kipas angin, 200. Nah, sini ada hasilnya. Kita bisa memperbaruinya juga, mengubahnya jadi iPhone misalnya.
bisa diupdate. Terus ini bisa menghapus, item berhasil dihapus. Ini untuk menghapus semua datanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.